Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadan, mahasiswa Universitas Garut, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Etika Islam, yaitu etika bertamu di luar negeri dalam perspektif etika Islam dalam konteks global. Ada adab sebelum dan selama berpergian, yaitu kalau kita mau berpergian ke luar negeri, ada adab-adab yang harus kita jaga atau kita lakukan. Yang ke satu, doa dan sholat. Yang kedua, jaga kehalalan. Yang ketiga, tujuan mulia. Kita bahas satu-satu, yaitu doa dan sholat. Tentunya kita walaupun sedang di negara orang lain ataupun di negara seberang, hendaknya kita mendirikan sholat, jangan terlewat, eh, jangan dilewat gitu. Senantiasa berdoa di perjalanan, tentunya jaga kehalalan, memperhatikan makanan dan minuman yang halal. Ini menjadi tantangan sekaligus ujian di lingkungan baru. Banyak kalau kita keluar negeri ya, banyak makanan-makanan yang tidak halal gitu, tentunya untuk umat Islam, yaitu kita harus bisa menjaganya. Yang ketiga, ada tujuan mulia, fokus pada tujuan perjalanan, belajar atau bekerja, dan hindari perbuatan sia-sia atau maksiat. Lanjut, menghormati tuan rumah dan hukum lokal. Kebijakan pemimpin atau otoritas atas rakyatnya harus terikat dengan kemaslahatan. Tertulis dalam kaidah fikih, prinsip ini berlaku pada hukum negara dan aturan tuan rumah. Islam mengajarkan kita untuk taat pada hukum setempat atau selama tidak bertentangan dengan syariat demi keselamatan bersama. Tentunya kalau kita lagi di luar negeri ataupun di dalam negeri pun sekalian, kalau kita sedang di kota orang lain, kita harus menghormati tuan rumah dan adat istiadatnya mereka, karena kita kan gak tahu tentunya sifat-sifat mereka, adat istiadat mereka kita gak tahu. Selanjutnya, adab inti saat bertamu, minta izin dan tepat waktu atau menghormati privasi dan waktu tuan rumah. Jangan datang tiba-tiba. Hendaknya kalau kita mau bertamu atau berkunjung ke luar negeri maupun ke luar kota ataupun ke rumah teman, saudara, keluarga kita sekalipun, hendaknya kita eh, saling berkabar dulu kalau mau berkunjung. Itu sebagian dari adab inti saat bertamu. Jangan tiba-tiba datang aja gitu kan, nggak ada persiapan, eh, nggak ada pembicaraan. Em, ada studi kasus makanan dan minuman. Tuan rumah atau non-muslim menawarkan makanan atau minuman yang statusnya meragukan. Tolak dengan halus jika jelas haram atau alkohol, babi. Tolak dengan sopan, maaf, agama saya tidak memperbolehkan saya mengonsumsi ini. Nah, kalau kita saat bertamu di luar negeri, kita disuguhkan dengan makanan-makanan yang non halal gitu ya, seperti alkohol, daging babi, dan lain-lain. Alangkah baiknya kita menolak dengan secara sopan, yaitu bisa dengan kalimat, maaf, agama saya tidak memperbolehkan saya mengonsumsi ini. Terima kasih atas jamuannya. Itu kira-kira. Yang kedua, prioritaskan halal. Jelaskan kebutuhan diet halal Anda dengan baik. Saya memiliki tantangan makanan karena keyakinan saya. Saya harap Anda mengerti. Jangan menghina. Kalau kita disuguhkan makanan-makanan yang non halal, alangkah baiknya kita jangan menghina apapun yang terjadi. Jangan menghina makanan atau merendahkan tuan rumah. Semisal kalau saat kita berkunjung ke luar negeri, kita disuguhkan dengan daging babi, kita menghinanya, dengan contoh ya, seperti apa, makanan makanan jorok gitu kan,
Ya, seperti itu kita gak boleh. Lanjut ada studi kasus interaksi sosial. Jabat tangan beda gender. Jika Anda menghindarinya, lakukan dengan sopan, menangkupkan tangan di dada dan jelaskan dengan senyum. Kalau kita diajak bersalaman antar lawan jenis gitu kan di saat kita bertamu ataupun di mana kita alangkah baiknya kita menghindarinya, lakukan dengan sopan gitu. Dengan contoh seperti ini. Disertai dengan senyuman ya, guys. Yang kedua ada pakaian dan ibadah, tetap jaga aurat dengan sopan dan sesuai iklim. Cari tahu arah kiblat dan waktu sholat di tempat Anda bertamu. Ya. Budaya pesta minum boleh hadir jika ada keperluan, misal kerja, namun tetap kita harus menjaga, harus harus batasi. Kalau kita itu tahu mana yang halal, mana yang haram itu kan. Menjadi cerminan Islam yang baik, ramah dan murah senyum. Kalau kita sedang bertamu maupun di dalam bertamu di dalam negeri maupun di luar negeri, alangkah baiknya kita ramah dan murah senyum kepada tuan rumah. Ya, senyum adalah sedekah dan merupakan bahasa universal yang paling mudah dipahami. Ringan tangan, tawarkan bantuan kepada tuan rumah, misal membersihkan piring setelah makan, sebagian tanda terima kasih. Ringan tangan itu seperti itu kira-kira contohnya. Disiplin waktu, menghargai waktu menunjukkan profesionalisme dan penghormatan Anda terhadap jadwal tuan rumah. Jaga kebersihan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jaga kebersihan kamar atau area yang Anda gunakan gitu. Kalau kita sedang bertamu ya terus kita diharuskan menginap ataupun eh, lagi berteduh gitu kan di rumah orang, alangkah baiknya kita jaga kebersihan, ulah cuaca di mana wae, ulah meja luntah di mana wae gitu. Kesimpulan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tertulis dalam hadis riwayat Ahmad. Etika Islam di luar negeri adalah tentang menjadi muslim yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, menghormati sesama dan pada saat yang sama tetap menjaga iman dan identitas. Sekian pemaparan materi etika Islam bertamu di luar negeri dari saya. Mohon dimaklum, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.